yang jihad. Selawat dan salam juga semoga dicurahkan kepada contoh kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan sahabat mudah-mudahan kita yang ada di sini terus tetap dalam sunnah beliau. Insyaallah kajian pada pagi ini dibawakan oleh Ustaz kita, Ustaz Fauzan Sugiono LC MAG. Insyaallah tema yang akan dibahas adalah makna zakat dan sedekah. Dan ini sudah mulai ramai tentang zakat. Insyaallah kita akan dapat pikiran dari beliau. Waktu dan tempat kita. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa anim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, pengurus DKM yang sama-sama kita hormati, pengurus lingkungan, Pak RT, Pak RW, dan semua jajarannya yang sama-sama kita hormati, juga semua jamaah hadirin wal hadirat, jamaah sholat subuh Masjid Al-Ittihad. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, amal-amal kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diistiqomahkan sampai selesai nanti menyelesaikan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini, dan kita semua menjadi hamba-hamba yang la'allakum tattaqun, hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita berzikir sebentar ya, bareng-bareng. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat kita rasakan, nikmat iman, nikmat Islam, dan yang paling penting adalah nikmat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah adalah nikmat yang sulit untuk tergantikan. Di tengah memang orang
banyak modelnya. Ada bulan puasa sudah kayak lebaran, ada bulan puasa udah kayak hari biasa, makan, minum, udah biasa. Yang penting kita diberikan nikmat untuk taat, itu luar biasa. Mungkin orang-orang yang tidak merasakan kenikmatan ibadah di bulan Ramadan sepertinya memang belum diberikan tambahan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka tersadarkan ya, karena memang di akhir-akhir Ramadan ini godaannya banyak, Pak. Ya, godaannya banyak. Orang biasanya kalau udah kelamaan puasa jadi lupa, oh iya, ini masih bulan puasa ya. Ngomongnya sudah kayak hari biasa, tingkah lakunya sudah kayak hari biasa. Alhamdulillah di masjid ini masih penuh ya, masih full tim dan full time. Mudah-mudahan ini keberkahan untuk lingkungan Permata Cimanggis dan sekitarnya. Karena orang-orang yang taat itu secara rohani ya, bukan secara fisik, secara rohani itu memberikan dampak di sekelilingnya. Contoh, kalau di sebuah lingkungan ada orang yang baik, tentu orang-orang yang dalam tanda kutip punya perilaku yang menyimpang atau perilaku yang bertentangan dengan agama, dia akan mikir, oh di sana ada Pak Haji, oh di sana ada jamaah masjid, nggak enak kalau di sini. Jadi secara rohaninya memang orang-orang baik itu punya efek. Ya, meskipun kadang nggak dirasakan oleh orang-orang tertentu, tapi biasanya orang yang mau berbuat nggak benar itu akan lihat, oh di sana ada Pak Ustadz, di sana ada Pak Haji. Padahal orang-orang baik itu nggak ngapa-ngapain, cuman kehadirannya, keberadaannya itu ada efek yang mungkin besar buat sekelilingnya, besar dalam arti membawa dampak positif buat warganya, dan membuat dampak yang memang agar orang tuh nggak ngelakuin maksiat di wilayah itu, karena masih banyak orang-orang baik. Makanya penting kita jadi orang baik, dan hikmah puasa itu ya mengantarkan kita jadi orang-orang yang tatakun, yang menjaga diri, yang terjaga dari hal-hal yang merusak baik secara dunia maupun secara agama. Maka tetap kita terus niatkan jadi orang-orang yang baik, orang-orang yang taat, meskipun di sekeliling kita banyak orang yang nggak taat. Sebisa-bisanya kita kasih contoh yang baik, sebisa-bisanya kita terus taat, dan nggak usah peduli apa omongan orang kalau kita taat. Karena ada aja, kalau orang yang taat itu ada aja godaannya. Ada orang yang ngomong, so alim lo gitu ya, wah so suci lo, ya biasa itu mah. Jangankan kita, Nabi aja yang sudah maksum godaannya gede banget, apalagi kita ya. Kita sebagai manusia biasa tentu pasti ada ujiannya, ada cobaannya, baik di keluarga ya, ujian di keluarga, di tempat kerja juga ada. Mungkin bahwa Pak saksikan di tempat kerja ada yang nggak puasa mungkin, meskipun ngumpet-ngumpet ya dan sebagainya. Ya itulah memang tabiat orang dalam menyikapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi bersyukur jika kita masih diberikan nikmat untuk taat, tergerak hatinya untuk menyambut perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hidup itu ya dinikmati. Ketika kita sedang taat juga nikmati bahwa kita lagi taat. Artinya taatnya kita dinikmati sepenuh hati ya, diniatkan sepenuh hati, ya Allah nikmat banget berdua dengan Engkau ya Allah. Jadi sholat kita tuh menghadirkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran kita juga didengar sama Allah, dilihat sama Allah. Itu nikmatnya kayak gitu. Kadang-kadang nikmat itu hambar manakala kita cuman ngelaksanain perintah saja tanpa menghadirkan
pantauan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuman perintah selesai, kurang ada efeknya. Tapi ketika kita sholat kita, ya Allah kita dipantau. Baca Quran kita, ya Allah kita dipantau. Ngaji kita, duduk kita, zikir kita disaksikan sama Allah Subhanahu wa taala, senang, damai dan tenang. Seperti halnya orang yang bermaksiat, sebenarnya juga dia menghilangkan pantauan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah nggak dipantau sama Allah, seolah-olah nggak ada yang lihat, ngumpet, tersembunyi dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya Allah maha melihat apa yang dilakukan. Baik, itu nikmat ketaatan, disyukuri, dinikmati aja ya, dinikmati. Masih bisa nikmat sholat ya, di tengah mungkin orang masih enak-enak tidur di rumah gitu ya, masih bisa nikmat baca Quran, di tengah orang mungkin sudah nggak sempet lagi baca Al-Quran, masih nikmati sholat berjamaah, di tengah memang orang sudah nggak tergerak hatinya untuk sholat berjamaah ya. Karena menikmati kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala itu nikmat yang luar biasa. Sholawat setelah salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kita semua. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir masuk surga bersama-sama, bareng-bareng, mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Tema pagi hari ini tentang zakat ya. Yang pertama, sebelum berbicara tentang zakat, zakat itu kalau dalam bahasan sekolah atau pesantren atau kuliah itu bab tersendiri, biasanya satu semester. Kalau ini waktunya setengah jam ya bagaimana itu rasanya, dipadetin, paham nggak paham terserah dah. Makanya mungkin saya nggak semuanya bakal dibahas ya, sesuai yang nyandaknya aja kalau bahasa kita, sesuai dengan nyampenya. Sebelum masuk ke zakat, kita harus pahami tentang apa konsep harta atau kekayaan dalam agama Islam, biar kita sama-sama paham, atau mungkin sudah paham biar sama-sama ingat. Ya, manusia itu secara fitrah, secara naluri, secara alamiah itu ya cinta sama harta, ya. Cinta sama harta. Ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia itu cinta pada apa-apa yang dia pinginin. Secara naluri, secara alami, manusia itu sudah Allah kasih kecintaan pada hal-hal berikut ini. Yang pertama apa? Minan nisa, wanita. Makanya kecintaan orang kepada wanita itu Islam ngasih solusi pernikahan. Bukan zina, tapi nikah yang sah, yang tercatat, yang resmi. Itu pernikahan. Syahwatnya manusia, normalnya manusia punya syahwat kepada wanita, tapi Islam ngasih arahan nikah. Sudah mampu nikah. Nah, banyak yang terjebak di sini ya. Ngapain nikah? Kan bisa beli. Ya, kan bisa jajan, kan bisa pesen. Iya, bisa pesan, bisa beli, bisa jajan. Cuman dosa sama penyakitnya itu. Iya, jadi kecintaan kepada sesuatu kalau tidak disalurkan dengan cara yang benar ya jadi dosa. Minan nisa pertama tuh. Maka ada yang bilang godaan yang paling berat buat manusia, terutama laki-laki ya. Yang pertama urutannya perempuan. Ini buat laki-laki. Ya. Wal banin, anak. Menikah senang punya anak ya, baik anak laki-laki atau anak-anak perempuan ya, sehingga nikmat orang dikasih anak, diberikan anak, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak semua orang dikasih itu. Maka yang punya anak
diurus dengan baik, itu anugerah dari Allah. Itu penyambung generasi setelah bapak-bapak sudah nggak ada, yaitu anak-anak kita, baik anak laki atau perempuan. Itu yang bakal ngedoain kita. Awaladin solihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakan dia. Yang belum punya anak bagaimana? Sabar ya, karena nggak semua orang dikasih nikmat yang sama. Ada yang anaknya banyak, duitnya kagak gablek ya. Anaknya 7, kerjanya susah. Ada yang nggak punya anak, duitnya banyak. Ya gitulah, dunia itu kadang kebolak-balik ya. Ya ujiannya masing-masing orang. Tinggal bagaimana kita menerima itu sebagai bentuk amanah, menerima itu sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya anak disyukuri, dididik dengan baik. Yang belum punya anak juga bersyukur, bisa berbuat baik sama orang, bisa bersedekah lebih banyak, bisa taat kepada ibu bapaknya lebih banyak. Ya masing-masing kalau disikapi dengan baik, insya Allah akan baik. Terus apa lagi? Wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddah, dan setumpuk-tumpuk harta yang banyak dari emas ya, perak sama timah. Maaf lagi rame ini timah ya. Aduh, ini di sini nggak ada tulisan timah sih Pak, adanya emas sama perak. Itu masya Allah itu ya, kesenangan kepada perhiasan ya, pada harta benda itu lumrah, normal. Wal khailil musawwamah, kuda pilihan. Kuda pilihan itu dulu adalah kendaraan yang cepat, yang mewah, yang mentereng, yang kalau jalan ngebut, kalau jalan cepat bisa nyalip dan sebagainya. Ya kalau boleh dianalogikan ya kendaraan sekarang. Apa kendaraan sekarang? Bisa pesawat, jet pribadi, mobil mewah dan sebagainya. Seneng lah. Siapa yang nggak seneng? Ya, sebagai bentuk syukur nikmat. Kemudian binatang ternak dan sebagainya. Maka saya temukan di kitab Ihya Ulumuddin itu biar kita mensikapinya dengan bijak, bahwa orang-orang beriman itu boleh menikmati harta, boleh menikmati fasilitas yang Allah beri kepada dia, tapi tujuannya satu. Tujuannya agar ketika dia menikmati itu agar lebih mudah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dulu. Maka beliau sampaikan, Imam Al-Ghazali itu, kalau Anda makan, kalau Anda makan makanan yang paling Anda sukai, niatkan bahwa bukan hanya sekedar melepaskan lapar dan haus, tetapi Anda makan itu niatnya agar kita punya kekuatan buat taat kepada Allah, biar kuat sholat, kuat baca Quran, kuat sedekah. Itu niatnya kayak gitu. Jadi mau makan makanan yang paling disukai, mau pakai kendaraan yang paling disukai, mau punya rumah yang paling mewah, boleh. Yang penting niatnya apa? Oh iya, saya punya rumah biar bisa saudara-saudara saya nginep di sini, nambah silaturahim. Saya punya kendaraan yang mewah biar saya bisa mudik, pulang kampung, silaturahim, ngantar anak, ngantar istri sekolah dan sebagainya. Itu juga ibadah. Jadi niatnya adalah buat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau niatnya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, belinya bapak rumah, belinya bapak kendaraan dan sebagainya, udah beda motivasinya. Ya, bukan cuman bermewah-mewah saja, tapi motivasinya aja biar kita lebih taat kepada Allah. Kayak bapak-bapak haji, bapak-bapak umroh, niatnya taat aja udah. Ya, nggak usah ada niat-niatan yang lain. Ini fitrah manusia. Boleh nggak punya itu sebagai muslim? Ya boleh. Ya boleh. Dulu 10 sahabat yang berhak masuk surga itu konglomerat semua, kaya-kaya semua. Tapi dengan kekayaan itu bukan menumpuk-numpuk, dalam arti rakus ya. Kalau koruptor kan udah jelas rakusnya itu. Koruptor tuh rakus, nggak ada koruptor itu miskin, nggak ada. Dari awal memang dia sudah kaya raya, cuman kurangnya kenapa? Tamak. Nah itu yang nggak boleh, tamak. Kalau tamak dalam ibadah boleh, tapi kalau tamak kepada harta, rakus kepada harta sehingga lupa halal haram, itu yang nggak boleh. Ini ya. Baik, itu konsep harta dalam
Islam. Jadi boleh cinta kepada harta, cinta kepada sesuatu yang nyenengin kita dari kekayaan, tapi kecintaan itu gak boleh melebihi cinta kita sama Allah. Artinya gak boleh nabrak aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dapatnya dari halal apa haram, nyogok apa enggak, suap apa enggak, kan gitu. Dalam Islam seperti itu, bukan dalam arti kayak dalam hadis kan Rasulullah pernah berdoa, ya Allah hidupkan aku dalam, Allahumma ahyini miskinan, hidupkan aku dalam kondisi miskin. Ada kan hadis gitu? Dan kelak kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Kan ada hadis seperti itu. Maksudnya dua. Yang pertama, memang orang miskin gak banyak hisapnya. Siapa yang mau dihisap, orang kagak ada duitnya. Hei orang miskin maju, bagaimana hartamu? Gak punya, ya Allah, udah masuk surga dah ente. Kan gampang. Kalau orang kaya kan, min aina iktasabahu wa ila aina anfaqtahu. Dari mana ente dapat, kemana ente belanjakan. Itu pertanyaannya dua. Itu maksudnya. Terus yang kedua kata Nabi, maksud dari hidupkan aku dalam kondisi keadaan miskin atau wafatkan aku bersama orang-orang miskin dan kelak di surga bersama orang-orang miskin, artinya penyikapan seseorang kepada harta. Jadi penyikapannya seperti apa? Ya sederhana aja, nggak berlebihan. Juga selain itu punya hak orang lain yang ditunaikan, seperti itu. Itu terjemahan yang sepertinya lebih cocok ya. Artinya menyikapi harta kita itu jangan berlebihan ya. Boleh banyak tapi efeknya juga harus banyak ya. Kalau disikapi bahwa hidupkan aku bersama orang miskin, 10 sahabat yang dijamin masuk surga miskin semua, ternyata kan nggak kaya-kaya semua, seperti itu. Ini penyikapan kita terhadap harta itu yang seharusnya dirubah. Yang tadinya adalah tujuannya nguasain semua untuk kekayaan pribadi, berubah menjadi niatkan karena Allah agar punya efek yang lebih baik buat diri, keluarga, dan orang banyak. Itu harta sebagai sarana ibadah tadi udah disampaikan. Harta diperoleh dengan tidak menyalahi agama sudah disampaikan. Ngambilnya, kerjanya, usahanya nggak boleh berselisih dengan aturan pemerintahan, aturan agama, nggak boleh. Terus Allah yang memberi rezeki, manusia wajib ikhtiar. Ya wajib ikhtiar, wajib berusaha. Apapun jenis usahanya, wajib hukumnya. Apakah setiap yang berusaha wajib berhasil? Enggak. Tapi setiap kita memang wajib berusaha, apapun usahanya. Mau kerja, mau bisnis, mau usaha, mau dagang, apapun, sebagai muslim kita wajib berusaha. Maka dulu Umar bin Khattab siang-siang waktu duha itu ngelihat ada anak muda di masjid, diem doa, sholat doa, kagak ngapa-ngapain, doa doang. Ditegur sama Umar bin Khattab, ya syabab, innas sama'a lam tumtir zahaban. Anak muda, langit itu nggak bakal nurunin hujan emas. Kerja ente, badan masih seger, masih kuat, sana kerja. Kemudian Nabi bilang, tidaklah seseorang ke hutan nyari kayu bakar, kayu bakarnya diikat, ya kayu bakar kering diikat, dijual ke pasar, dia dapat uang, itu lebih mulia di sisi Allah daripada ente minta-minta. Itu lebih mulia. Makanya kadang-kadang kalau di jalanan ada anak-anak muda masih ngemis tuh, saya kurang pati demen itu. Badan masih seger, ngemis juga gitu. Usaha dong, apa kayak usaha, nyuci mobil, nyuci motor, kayak apa kayak gitu. Jadi kadang-kadang menyerah dengan keadaan, nggak menggunakan akal sehatnya. Masih banyak seperti itu. Bodohnya tegap gitu, ngemis-ngemis lagi. Aduh, sian jadi mentalnya udah mental meminta, jadi bukan mental memberi. Manusia wajib berikhtiar, ini dalam harta ya. Terus selanjutnya, harta nggak boleh berputar hanya pada orang kaya saja. Ini ayatnya nih. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya, agar harta itu tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Dan kalau bapak-bapak baca mungkin ya, sebenarnya yang menguasai top leader kekayaan di Indonesia paling hanya beberapa orang ya. Dari yang utama itu beberapa orang aja, segelintir aja, nggak nyampe 5 orang top leader kekayaan yang ada di Indonesia. Buktinya apa? Yang number one orang kaya di Indonesia kan bukan kita, perusahaan rokok ya kan Pak? Iya, perusahaan rokok itu paling kaya itu. Luar biasa tuh. Kaum muslimin pada ngerokok. Yang ngerokok tukang ojek.
yang kuli-kuli itu pada ngerokok. Jadi yang memperkaya mereka. Gitu. Mereka mah kaya, kita mah gini-gini aja. Top leadernya perusahaan rokok. Bayangin. Nah, sehingga Pak, ya kekayaan akan ke situ terus karena menjadi kebutuhan pokok kan. Rokok itu kebutuhan pokok untuk sebagian orang. Lebih baik enggak apa Pak? Lebih baik enggak makan daripada enggak ngerokok. Terlepas dari hukumnya ya, saya nggak ngomong hukumnya, tapi memang seperti itu. Orang kampung ya, saya tinggal di kampung, orang kampung biasa yang kuli gitu, ngerokok mah jalan terus, makan mah kagak ada tat, gua kagak ngerokok tat, gua ngopi sama rokok cukup katanya. Nah gitu, habis makan ngerokok katanya, enak, asem kalau ngerokok katanya. Iya. Kata orang-orang ya, saya sih nggak ngerokok. Nah sehingga ya orang-orang yang paling kaya itu ya mereka itu. Ya kita selamanya begini aja gitu. Karena kekayaannya berputar di mereka aja. Berapa perputaran kekayaan dari perusahaan rokok itu? Gede banget Pak, gede banget. Jumlah penduduk Indonesia 270 orang. Berapa persen itu yang rokok? Separuhnya ada. Satu hari berapa bungkus tuh? Oh gede. Ya udah berputar gitu terus. Ya kekayaannya ke mereka, anaknya, cucunya. Ini yang perlu itu baru satu perusahaan, belum perusahaan yang lain, perusahaan properti, perusahaan konstruksi dan sebagainya. Ya orang-orang kaum muslimin ya tinggal ke bagian pinggir-pinggirannya aja, jadi karyawan perusahaan, karyawan ada ya, bersyukurlah. Tapi ya kekayaan yang ada tetap aja bergulir dari mereka ke mereka, sehingga anekdot yang terkenal kan kata Bang Haji Roma Irama apa? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Seperti itu. Nah, nanti ketika berbicara berapa sih batas kaya dan miskin di Indonesia, sensus penduduk BPS, Biro Pusat Statistik tahun 2023, batas miskin di Indonesia itu kalau penghasilan per bulan, total per bulan 550.000 rupiah. Jadi kalau ada gaji sebulannya 550.000 rupiah, itu tergolong miskin. Itu yang berhak mendapat zakat. Kalau 550 sehari berapa itu Pak penghasilannya? 20.000 kali ya? 20.000. Apa penghasilan 20.000? Macam-macam. Ya, sementara orang per detik itu penghasilannya miliaran. Ini penghasilan sehari cuma 20.000, sebulan 550. Itu batas miskin. Kadang-kadang kita lupa, ini miskin apa sih kategorinya? Ya kalau penghasilannya 550 sebulan ya itu miskin. Nah, nanti ada pembahasannya. Terus selanjutnya ada hak harta bagi fakir miskin dengan mekanisme zakat, infak, sedekah. Memang ada di dalam harta kita tuh ada hak orang-orang tersebut. Apa haknya? Ya, di sini diterangkan wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta mereka ada hak bagi orang-orang yang meminta dan hak orang-orang yang nggak minta. Lis-sa'il, tukang minta-minta itu ada haknya. Boleh nggak kita ngasih? Ya boleh. Nanti ada gope, ada apa 1.000, 2.000 kasih aja. Ya. Meskipun di sebagian wilayah tidak boleh memberikan ya, no tipping. Di sebagian kantor juga kalau saya ceramah di sana nggak boleh ngasih ke tukang parkir, nggak boleh. Kasihan juga sih sebenarnya. Cuman itu keputusan apa ya, perusahaan yang ada ya. Nah, kalau di jalanan ada yang minta sumbangan masjid, ya kasih aja Pak. Kalau mau ngasih aja. Kalau nggak mau ngasih ya udah, nggak usah teriak-teriak. Minta di jalan jangan. Ngasih aja. Namanya orang minta-minta ya, kalau kita ada dikasih, kalau nggak ada ya nggak usah ngasih. Nih, wa fi amwalim haqqul lis-sa'il. Sa'il itu tukang minta-minta. Sa'il itu yang jelas-jelas terang-terangan minta. Saya minta dong Pak, saya bagi dong Pak gitu. Kenapa mereka mau minta? Karena memang nggak ada, nggak punya. Kalau mereka punya berarti nggak minta-minta. Ini. Tapi yang lebih parah udah punya minta-minta juga nih. Ini parah gitu. Ya, minta-minta tuh kalau nggak punya. Makanya saya paling nggak senang kalau minta-minta. Kalau masih ada nggak usah minta ya. Ya kalau ada mah ngapain minta?
Kalau ada ya kasih, bukan minta gitu. Terus wal mahrum, dan orang yang nggak meminta, ini yang menjaga diri, malu dia, malu buat minta-minta. Ada orang seperti itu Pak di lingkungan sekitar, misalnya mohon maaf ya, nggak kerja, nggak punya penghasilan, tapi jaga diri, nggak minta, dia diem aja, paling diem. Tapi kita tahu kesehariannya, ini orang kayaknya nggak kerja deh, keluarganya kayaknya sakit gitu. Nah itu baru memunculkan empati di lingkungan. Nih kalau nggak kerja kasih, dia nggak minta-minta sih, kasih aja gitu. Tuh apa, sebagai apa, orang muslim harus punya sensitivitas sosial di lingkungan. Oh mana yang kerja, mana yang nggak kerja. Maka kemudian ada pertanyaan, bagaimana hukumnya zakat itu langsung diserahkan kepada orang yang menurut kita apa butuh, boleh nggak hukumnya? Sah apa enggak? Ya sah, boleh, boleh aja. Kalau bapak misalnya ngelihat di lingkungan ada orang yang nggak kerja atau orang yang sakit-sakitan atau orang yang memang butuh, zakat bapak kasih ke dia, ya boleh hukumnya. Ya, tapi afdolnya memang dikoordinir oleh lembaga. Ya kalau misalnya DKM ya DKM. Kalau kerja sama-sama LAZ, lembaga amil zakat, ya monggo. Kerja sama Basnas juga monggo. Terafiliasi dengan apa Basnas yang ada di sekitar juga boleh. Tapi kalau dikasih langsung ya boleh juga. Cuman kalau dikumpulkan di DKM, di masjid, itu dia tahu mana alokasinya, fakir, miskin, kan dia punya data. Kerja sama RT sama RW, RT berapa yang kira-kira butuh, ini kita kasih zakatnya, oh ini gitu. Kalau sendiri kan paling dia doang. Nah kalau dia doang, tetangganya dikasih dan tetangganya statusnya sama, kan kasihan gitu. Maka bentuk pemerataan ini yang penting. Baik, sampai jam berapa kita Pak? Jam 6 ya, beri awal jam 10, jangan jam 10 Pak, enak aja jam 10 pulang kita. Baik, kita kadang suka bingung apa beda zakat, sedekah sama infak ya. Ini meskipun banyak pendapat, saya sih baca di beberapa referensi, misalnya fikih kontemporer, kemudian fiqh zakat, juga beberapa referensi. Intinya begini, sedekah. Jadi pokoknya itu sedekah. Kenapa sedekah? Sedekah itu asal katanya dari sodako, sedekah. Artinya jujur, jujur dan benar. Jadi sedekah itu adalah kejujuran dari iman. Salah satu bentuk kejujuran dari iman itu yang memberi kepada orang lain. Nah sedekah ini ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang wajib disebut zakat, kalau yang sunnah disebut infak, gitu ya. Kadang suka ke campur-campur. Sedekah wajib disebut zakat kalau kaitannya dengan harta, kalau yang sunnah disebut infak. Meskipun pendapat lain ada yang bilang infak wajib disebut sedekah, infak sunnah disebut sedekah. Infak wajib disebut zakat, infak sunnah disebut sedekah. Ya macam-macam lah, tapi biar gampang gini aja. Nah sedekah wajib itu zakat. Sedekah itu bisa berupa harta dan non harta. Senyum itu bukan dengan harta, tapi dengan perilaku. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu sedekah. Mukanya cerah, ya wajahnya cerah di depan tetangga, depan teman, itu sudah kebaikan. Gitu ya. Nggak melulu dengan uang. Nah, kalau sedekah wajib itu zakat. Zakat nanti ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat fitrah itu nanti utamanya di akhir Ramadan ya, di akhir Ramadan dikeluarkan. Setiap jiwa yang masih hidup pada bulan Ramadan, meskipun malam takbiran ternyata lahir, ya pas lahir itu dia sudah wajib zakat fitrahnya. Tapi kalau masih hamil ya belum. Masa masih hamil disuruh keluar, keluar loh, buru mau keluarin zakatnya, ya enggak gitu ya. Jadi kalau lahir pas masih bulan Ramadan atau malam Idul Fitri, itu masih wajib zakatnya. Berapa besarannya? Besarannya beda-beda. Kalau pedoman dari Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, untuk wilayah Depok, ya kita di wilayah Depok kan Pak ya, Depok ya, Cimanggis itu, Depok dan sekitarnya ada 11 kecamatan, Rp45.000 kalau pakai uang, Rp45.000. Kalau pakai beras ya 2,5 kilogram atau 3,5 liter.
Mana yang utamanya, beras atau uang? Ini dua pendapat ya. Kalau Nabi adalah qutu baladihi. Kalau menyontoh Nabi dulu ya qut baladihi. Apa qut baladihi? Makanan pokok wilayah tertentu. Kalau zaman Nabi, makanan pokoknya ya kurma, gandum. Ya, makanan pokoknya. Kalau di Indonesia makanan pokoknya apa? Apa Pak? Kopi. Makanan pokoknya kopi. Beras ya. Beras, nasi itu. Ya, padi. Ya utamanya sih beras. Nah, sehingga jangan terlalu saklek. Oh, zaman Nabi makanan pokok. Ya kalau mau ikut Nabi ya kurma, ente beli kurma dari situ. Ente makan kurma enggak? Makan kurma 3 butir doang, Ustaz. Ya itu bukan makanan pokok namanya, itu namanya cemilan. Nah, cemilan menjelang buka puasa. Saya tanya Bapak, buka puasanya pakai kurma pakai gorengan? Ya, kurma itu hukumnya sunnah ya. Kalau gorengan? Itu sama Pak, sama lontong apalagi ya. Ini puasa-puasa ngomongin makanan. Ya emang puasa enaknya ngomongin makanan Pak, ngomongin orang dosa. Oke, itu zakat mal. Zakat mal ini panjang ya, ada emas, perak, ini enggak saya bahas lah, panjang banget memang. Harus ada fikih zakat, harus ada sesi hukum zakat tertentu 1 semester ya. Saya bilang 1 semester tadi Pak, bukan setengah jam. Nah, sedekah sunnah itu ada infak. Infak itu mengeluarkan harta untuk diri atau keluarga atau untuk orang lain, itu infak. Infak pakai V Pak, bukan pakai P. Infak, kalau infak iuran paksa itu namanya. Iuran tapi dipaksa, bapak ketilang itu. Wakaf, wakaf beda lagi. Kalau wakaf itu menahan hartanya, boleh digunakan manfaatnya. Wakaf itu macam-macam sekarang, sudah ada Badan Wakaf Indonesia. Wakaf yang selama ini dipahami oleh kaum muslimin sebatas, mohon maaf ya, baru sebatas benda-benda yang nggak bergerak, tanah, kuburan, masjid, musola, sebatas itu. Padahal sebenarnya wakaf itu zaman Umar bin Khattab ada namanya wakaf produktif. Umar bin Khattab wakaf kebun kurma. Kebun kurma puluhan hektar, tanahnya ditanamin kurma, pohon kurmanya masih, nah buah kurmanya itu dijual buat sedekah, buat bantu orang fakir miskin, kaum duafa ya. Terus itu mengalir. Bahkan zaman Utsman bin Affan juga wakafnya tuh luar biasa. Konon wakaf sumur ya, wakaf sumur, sumur rumah dulu itu ya. Utsman membebaskan sumur itu menjadi wakaf buat kaum muslimin. Nanti kalau bawa jalan-jalan ke Mekah, cari sumurnya Utsman bin Affan yang dulu dibebasin, atau tanya Pak Ketua DKM dah, dia paling sering ngopi di sana. Tanya aja di mana itu sumur itu. Itu dulu sumur milik orang Yahudi. Kemudian kata Nabi, siapa yang bisa ngebeli sumur ini jadi wakaf buat kaum muslimin, surga buat dia. Utsman yang beli. Lah Utsman yang punya duit saat itu. Nih ya Rasul, saya beli buat kaum muslimin, airnya digunakan, tapi sumurnya tetap. Ini wakaf produktif. Wakaf produktif itu yang kudu dikembangkan. Sebagian pesantren atau lembaga juga sudah mulai mengembangkan wakaf produktif. Jadi tanahnya tetap, hasilnya dimanfaatkan. Tanahnya tuh nggak boleh dijual, nggak boleh dihadiahkan, nggak boleh dihibahkan. Kalau dipindahkan boleh, tapi senilai dengan tanah itu. Misalnya ketabrak jalan tol atau ketabrak macam-macam, itu diganti dengan yang sama. Kayak beberapa masjid yang ketabrak jalan tol ya harus dipindahkan ya, dipindahkan ya, masjid lagi dibikinin gitu sama developernya ya. Jangan dibagi-bagi duitnya. Wah, dapat masjid ini miliaran, kita bagi aja yuk, masjidnya kagak ada. Nah, tuh makan wakaf tuh bahaya, itu meledak perutnya itu kalau gitu. Ini wakaf ya. Nah, sekarang yang lagi ngetren itu wakaf uang. Nah, wakaf uang ini kita mengumpulkan uang ya, kemudian uang itu diinvestasikan dalam bentuk deposito syariah tentunya. Nah, biasanya kalau di Indonesia harus sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional dan harus sepengawasan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ini yang belum banyak dikembangkan. Jadi kadang-kadang masjid, ya mohon maaf ya, masjid itu kan tidak selamanya pengurusnya itu, dan tidak selamanya pengurusnya memahami tentang proses pembiayaan masjid. Masjid itu biayanya besar loh Pak, biayanya besar ya, biayanya besar. Ada masjid yang memang pengeluarannya bisa jadi sebulan 50 juta, ada itu Pak,
saya pernah hadir di salah satu masjid, pengeluaran sebulan 50 juta marbot, kemudian ya semua perangkatnya lah, kajian dan sebagainya, 50 juta. Bayangin sebulan 50 juta dari mana? Dari infak bapak-bapak, nyampe nggak segitu? Nyampe nggak Pak? Di sini? Enggak, 500 kali ya. Nah, itu gimana ke depannya? Nah, ke depannya adalah uang yang ada itu jangan dihabisin semua. Ya, ada sebagian yang diletakkan di deposito syariah. Nah, hasilnya itu yang digunakan buat pembiayaan masjid. Jadi uangnya nggak bakal habis. Ini wakaf uang belum banyak yang ngebahas. Dan memang masjid yang pengeluarannya 50 juta sebulan, ada orang kaya yang ngasih 50 juta. Nah, kalau orang kaya itu udah meninggal gimana? Siapa yang mau ngasih? Bagaimana nasib orang-orang yang bekerja di sini? Seperti itu. Apakah orang-orang yang sekitar mau ngasih segitu? Enggak, Pak. Orang-orang juga punya masalahnya masing-masing. Makanya ini penting, wakaf uang. Jadi untuk didepositokan dan hasilnya itu untuk pembiayaan masjid. Uangnya tetap nggak bakal hilang. Tetap, karena diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Ini next lah masjid ke depan. Tapi memang ya namanya masjid itu kalau semua pengurusnya kompak, insya Allah jalan terus gitu, jalan terus. Karena kan ranah untuk ibadah, ranah untuk amal soleh ya, seperti itu. Ini wakaf, zakat, ini udah. Nah, zakat dalam Al-Quran jelas ya. Secara pengertian, zakat itu pengambilan harta tertentu menurut sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Harta tertentu itu harta yang berkembang lebih dari kebutuhan pokok. Sifat tertentu yang nggak semua harta. Kita punya rumah cuma satu, punya kendaraan mobil satu, motor 3, semuanya dipakai, yaitu nggak dizakatkan karena dipakai. Kecuali bapak punya rumah 10, ditempatin 2, satu di sini satu di sono, terus sisanya disewakan. Nah, itu sewa dari rumah bapak yang disewakan itu yang kena zakat. Kalau rumah yang ditinggali, kendaraan yang digunakan, ya itu nggak kena zakat. Diberikan kepada golongan tertentu. Siapa golongan tertentu? Ada 8 asnaf. Nih 8 asnafnya di sini. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Sungguhnya innamas shadaqat nih. Sedekah di sini artinya zakat. Yeah. Makanya pokoknya sedekah itu artinya sedekah wajib. Zakat tuh. Zakat itu untuk siapa? Utama yang pertama lil fuqara, orang fakir. Yang kedua wal masakin, orang miskin. Apa saya tanya, apa beda fakir sama miskin, Pak? Bedanya fakir sama miskin? Silakan. Ada pendapat? Ngomong aja, Pak. Apa beda fakir sama miskin? Kalau fakir dia miskin. Kalau miskin lah sama baik itu mah. Fakir miskin fakir. Kalau fakir itu nggak punya, mohon maaf ya, kalau fikih harus belak-belakan, nggak ada tendensi apa-apa, nggak ada maksud apa. Fakir itu emang nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, entah karena memang secara fisik nggak memungkinkan atau secara intelektual nggak memungkinkan, itu fakir. Keluarganya juga nggak memungkinkan, itu namanya fakir. Yang nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, ya ini orang-orang yang memang Allah kasih ujiannya seperti itu. Nah, mereka gimana bisa bertahan hidup? Ya kebaikan orang muslim di sekitarnya, ada infak, ada sedekah, ada zakat, itu fakir. Kalau miskin, ya kalau miskin apa tadi? Dia punya penghasilan tetapi enggak cukup, ini miskin. Fakir dan miskin utamanya untuk dua golongan ini. Kenapa? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sedekah untuk fakir dan miskin, ini utamanya. Kalau misalnya sisa golongan yang tadi nggak ada, fokuskan kedua itu.
Ya, kemudian wafir riqab itu budak. Sekarang udah nggak ada budak. Yang ada di Malaysia budak-budak. Upin Ipin itu mah. Budak. Kak Ros ya. Anak saya suka nonton itu. Upin Ipin riqab itu budak udah nggak ada nih. Astap ini udah nggak ada. Wal gharimin, gharim orang yang berhutang. Siapa di sini yang nggak punya utang, Pak? Nggak ada. Di siapa sini yang punya utang? Saya jujur, Pak Ustaz. Gharim di sini maksudnya utang untuk sehari-hari, ya, bukan untuk kebutuhan sekunder atau kebutuhan tersier. Kebutuhan sekunder itu yang makan, ya. Kalau kebutuhan primer itu yang makan, kebutuhan sekunder ya untuk kendaraan, terus kebutuhan tersier untuk kemewahan dan seterusnya. Gharim ini sebenarnya dia miskin, sebenarnya, cuman utangnya banyak, gitu ya. Kalau disebut gharim ini semua yang punya utang, ntar pengusaha juga punya utang, Pak. Ya, semua punya utang. Saya gharim, Pak Ustadz. Berapa harta Bapak? 271 triliun. Itu bukan gharim itu mah. Nah, gharim ini maksudnya adalah dia untuk makan aja harus berutang ke tetangga. Ada, Pak, kayak gitu. Hari ini jualan keripik misalnya, lakunya cuma 2. Satu keripik 10.000, 2 keripik 20.000. Ya, beli beras juga, beras kilo 13.000. Lauk berapa? Mie terus tiap hari. Kan miskin itu. Nah, kalau miskin kayak gitu gimana kita? Ya bantu. Gimana bantunya? Ada infak, ada sedekah, ada zakat. Mu'alaf. Wal mu'allafati qulubuhum. Mu'alaf kalau zaman dulu, zaman Nabi itu tujuannya agar ini yang baru masuk Islam jadi tertarik kepada Islam. Karena tabiatnya orang kalau dikasih itu seneng. Bapak kalau dikasih sesuatu sama tetangga, ya kasih makanan, kasih benda atau apa, seneng, ya. Kasih senyuman juga seneng, Pak. Daripada dikasih cemberutan gitu ya. Dikasih sesuatu tuh seneng. Nah, dulu zaman Nabi orang yang baru mu'alaf itu dikasih zakat, mereka seneng. Oh iya ya, Islam tuh perhatian ya. Saya padahal baru masuk Islam. Nah, pertanyaannya sekarang kalau di Indonesia yang mu'alaf rata-rata orang kaya kan, Pak? Orang kaya-kaya. Apa tetap dikasih? Ya, kalau secara golongannya masih berhak dikasih. Cuman apa dia mau terima? Kan gitu pertanyaannya. Misalnya nih, abang kita yang terkenal, Abang Dedi gitu ya. Masya Allah, kan banyak kekayaannya. Misalnya dikasih zakat dari sebuah lembaga, misalnya kasih 5 kilo, oh diterima 5 kilo, penghasilannya sebulan berapa miliar gitu ya, gitu. Jadi mu'alaf ini dulu hanya bentuk perhatian dan itu boleh dapat zakat. Kalau sekarang ya kalau dikasih monggo, tapi dia mau terima atau enggak kan? Jangan-jangan ngasihnya enak aja, saya penghasilannya lebih gede, Pak, kenapa Bapak ngasih zakat ke saya? Kadang-kadang kan orang ya, namanya orang, tapi itu berhak mu'alaf. Fisabilillah, fisabilillah kalau zaman dulu yang ikut perang sama Nabi, bantu Nabi menyiapkan perang, karena dulu Islam itu untuk melindungi warganya ya dengan mempertahankan diri. Dalam Islam perang tuh buat bertahan, mempertahankan diri, keluarga, kehormatan Islam saat itu. Siapa yang mempertahankan diri? Dulu kaum muslimin tuh sampai berbulan-bulan. Terus siapa yang nyari nafkah buat keluarganya, anak istrinya? Nggak ada. Mereka ya cuman di situ terus. Akhirnya Pak Islam tampil, nih yang ikut perang kasih zakat. Nah, kalau sekarang bagaimana fisabilillah? Ini banyak debatable lah. Siapalah macam-macam yang disebut fisabilillah. Intinya orang-orang yang menyebarkan agama Islam, mendakwahkan agama Islam yang tidak punya penghasilan rutin selain dari fisabilillah itu. Mungkin ada yang ngasih, mungkin ada yang enggak, tapi dia jalan terus. Terutama misalnya dai-dai di pedalaman ya, terluar, terjauh, terpencil, 3T ya. Terluar, terjauh, terpencil, terdalam, apa lagi, Pak? Terluas, termiskin ya, macam-macam lah. Itu yang seperti itu mungkin yang harus kalau ngaji itu harus 3 jam naik speedboat ya. Ya kalau ngajar Al-Qur'an itu harus pergi hari ini pulangnya minggu depan, itu luar biasa itu. Kan mereka nggak punya gaji, nggak punya penghasilan. Ya, di situ peran zakat. Ya kalau di lingkungan ya monggo-monggo aja sih. Misalnya ada
ada pengajar yang memang status ekonominya gitu-gitu, ya monggo, tapi utamakan fakir dan miskin, itu fi sabilillah. Ya kalau sekarang ustadz mau udah kaya-kaya, punya mobil, punya rumah, ya. Sekali ceramah 5 juta, sekali ceramah 1 juta gitu ya. Itu mah bagian dari orang ngasih, nggak dikasih juga nggak apa-apa, orang kita nggak minta ya. Kadang-kadang kan orang berpikirnya macam-macam ya. Kadang-kadang ustadz ada yang seneng kemewahan ya, rumahnya sekian-sekian, yaitu dia aja lah ya, kan nggak semua harus disamakan. Apakah itu kategori fisabilillah sementara rumahnya mewah, mobilnya mewah, sekali ceramahnya puluhan juta, apakah itu fisabilillah? Fisabilillah nggak Pak? Ya mudah-mudahan fisabilillah. Cuman masa mau dikasih 1 kilo 2 kilo emang dia mau terima gitu ya. Seharusnya self ngingat diri sendiri, oh saya mah udah nggak butuh lah, saya cukup, saya juga kerja misalnya, saya juga punya penghasilan dari sini dari itu, yang lebih butuh aja gitu, itu lebih prioritas. Harusnya pada begitu, bukan mentalnya adalah minta, ayo saya kan ustadz bagi sini, enggak lah, jangan seperti itu ya. Jangan menampakkan yang seperti itu. Toh kebanyakan juga dikasih kan. Masa dikasih mewah-mewahan sih? Gitu. Kecuali dia punya perusahaan sendiri, punya bisnis sendiri, itu beda. Kalau cuman sehari-hari ceramah sono sini, ada yang ngasih amplop, ada yang enggak ya, itu fisabilillah. Cuman jangan menampakkan bahwa dia itu bermewah-mewah dengan harta gitu ya. Ya cukup aja. Ini ya, itu pendapat pribadi saya. Kalau ada yang nggak setuju ya monggo saja. Kalau memang menganggap itu fisabilillah karena dia nggak punya pekerjaan lain ya silakan. Tapi lebih utamanya fakir miskin aja dulu. Terus musafir ini yang memang musafirnya dalam konteks menuntut ilmu. Ya santri-santri di pondok pesantren yang nggak bisa pulang, bapaknya udah nggak ada, ibunya udah nggak ada, ya kasih zakat. Dia menuntut ilmu kan, lagi belajar. Mahasiswa yang di Mesir yang memang biayanya gede, mahasiswa yang di mana beasiswa dan sebagainya, itu boleh dapat zakat dari amil zakat. Terus wal amilina 'alaiha, dan amil zakat. Amil zakat ini kriterianya adalah yang sesuai dengan ketentuan pemerintah. Kalau misalnya lembaga itu ada kaitannya dengan Badan Amil Zakat Nasional dan kita terdaftar, yaitu boleh. Itu secara resminya. Kalau misalnya di masjid-masjid, di musola-musola, kan amilnya juga orang-orang itu juga. Mohon maaf, misalnya amilnya juga nggak punya pekerjaan. Di satu sisi memang dia nggak punya pekerjaan, ya pekerjaannya itu. Kalau ada yang saklek, amil itu harus terdaftar di lembaga zakat. Kalau nggak terdaftar dia bukan amil. Ya jangan gitu-gitu juga Pak. Terlalu saklek itu namanya. Ya kalau amil memang kerjanya itu, coba kalau di kampung-kampung, Bapak kan di komplek, kalau saya di kampung. Kalau di kampung tuh amil kerjanya apa? Ya kalau ada orang meninggal dia yang nyolatin ya. Kalau ada orang yang sakit dia yang jengukin. Kalau di masjid ya dia yang imam. Ya memang pekerjaannya itu. Ya satu sisi kasih aja itu, lebih cocok ya. Di satu sisi mungkin secara ekonomi juga masih miskin. Ya seperti itu. Kalau misalnya dia nggak dapat dari amilnya karena bapak saklek harus terafiliasi dengan badan amil zakat dan sebagainya, tapi di satu sisi dia miskin, ya kasih aja karena miskinnya itu. Kayak yatim kan nggak termasuk dalam 8 golongan ini kan, nggak ada yatim. Anak yatim nggak dapat sebenarnya kalau dilihat dari golongan ini. Cuman dia bisa dapat karena dia kategorinya salah satu diantaranya, fakir enggak, miskin enggak, nah situ dapatnya itu. Jadi yatim karena dia fakir, dapat karena fakirnya atau karena dia miskinnya. Itu ya golongan yang menerima zakat. Terus dalil dalam Al-Quran jelas, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ini dalil zakat dalam Al-Quran. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka ya. Kemudian apa? Wa sholli 'alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Inna sholataka sakanul lahum, doamu itu adalah ketentraman bagi mereka. Ini saling mendoakan penting. Makanya di sebagian mazhab terutama Syafi'iyah kalau habis menyerahkan zakat itu didoain. Ini mempraktekkan ini.
Inna sholataka sakanul lahum. Doamu untuk yang berzakat atau doamu untuk orang yang menerima zakat itu sakanul lahum, ketenangan buat dia. Ajarakallahu fima anfaqta wa barakallahu fima abqaita wa ja'alahu laka tahuran. Semoga Allah kasih keberkahan pahala buatmu, keberkahan buat harta yang kamu tinggalkan, dan menjadikan hartamu itu suci. Itu doain. Orang kan kalau didoain senang Pak, apalagi doa kebaikan. Habis sedekah, habis infak, habis zakat, didoain nama DKM-nya. Mudah-mudahan berkah ya. Kalau nggak bisa bahasa Arab, sekarang mah bisa, tinggal dibaca aja itu. Ajarakallahu fima anfaqta wa barakallahu fima abqaita wa ja'alahu laka tahuran, tinggal dibaca aja. Ya Allah Pak, mudah-mudahan berkah rezeki Bapak, sehat keluarga Bapak. Itu tenang buat dia. Di samping nanti kalau kita ngasih kepada orang yang menerima zakat, kita doain, ini ya Pak, Bu, ini dari masjid, ini zakat ya. Kita tidak merendahkan Bapak Ibu, ini bentuk penghargaan kita. Silakan, mudah-mudahan berkah buat keluarga. Terima kasih Bapak gitu ya. Terima kasih itu. Doa itu nyenengin. Doa itu kebaikan. Seperti itu. Ini dalam Al-Qur'an. Waqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikan salat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ini dari dalam Al-Qur'an. Hikmahnya, harta akan diberkahi untuk membersihkan harta, menolak bala dan penyakit, memutus kesenjangan antara kaya dan miskin, menjadikan muslim itu produktif dan tidak meminta-minta. Sepertinya sudah hampir syuruk ya. Cukup? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan, monggo. Kalau enggak kita tutup. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Bapak? Tadi disampaikan kalau salah kategori itu anggaran sudah mencapai 50 ya. 550. Ya, baik, terima kasih. Kategori miskin ini menurut sensus penduduk ya, BPS, Biro Pusat Statistik, datanya memang sudah diolah kan ke rumah-rumah mereka. Penghasilannya 550.000 itu kategori miskin. Ya, kemudian apakah kalau di atas itu kita nggak boleh ngasih? Nah, miskin itu rata-rata keumumannya berapa? Kalau disebut miskin, ya start dari segitu. Nah, kebutuhan normalnya sampai dia mandiri itu kira-kira berapa? Ya. Sedangkan kalau menurut zakat penghasilan atau dikenal dengan zakat al-mal al-mustafad, zakat penghasilan itu kan nisabnya 85 gram emas setahun. Berapa nilai 85 gram emas setahun? Kalau setahun sekitar 91 juta dalam setahun. Kalau dibagi 12, penghasilan yang wajib zakat itu 7.600.000. 7.600.000. Kalau Bapak penghasilannya segitu, gajinya itu wajib 2,5% per tahun. Seperti itu. Itu udah kategori kaya tuh, karena sudah bisa ngeluarin zakat. Di sini maksudnya adalah kaya atau miskin, berhak ngeluarin zakat, wajib ngeluarin zakat atau enggak. Maka kalau penghasilannya di bawah 7.600.000, ya kalau menurut nisabnya 85 gram emas dan harga 1 gramnya 1 juta sekian, ya dia masih kategori miskin Pak. Gitu. Ya belum wajib zakat jadinya. Gitu. Sini rata-rata penghasilan kan 30 juta ke atas kan. Amin gitu Pak, amin. Iya, cuman doa aja. Atau 100 juta kan nggak apa-apa, doa doang ya. Doa kan diijabah oleh Allah, entah kapan memang. Jadi kalau di bawah itu ya belum wajib zakat gitu. Itu maksudnya bahwa ya ini miskin tuh segini. Cuman untuk hidup layaknya ya nggak segitu. 500.000 mah Bapak sekali makan kan. 500.000 sekali makan sama keluarga berempat habis gitu kan Pak. Ini ada orang yang penghasilannya sebulan segitu, bayangin aja.
Seperti itu. Jadi haddul kifayah artinya batas cukup orang, ya. Batas cukup orang kalau di Indonesia untuk rumah, untuk makan itu berapa? Batas cukupnya ternyata batas cukup itu 2,5 juta kata BPS nih. Kalau tadi batas miskinnya segitu, batas cukupnya 2,5 juta. Di sini mohon maaf, ART berapa gajinya paling gede per bulan? Ada 2,5 juta Pak? 2 juta ada? Hah? Senior itu artinya tua gitu. Udah lama. Iya, pengalaman. Ya di tempat saya sekitar 1.600.000, 1.700.000. Ya masih kategori itu. Ya, jadi kalau di bawah 2,5 juta ya kasih. Cuman hidup dengan 2,5 juta kan hidup sepas-pasnya hidup itu, Pak. Sepinter-pinternya ngatur. Ya kan namanya orang kan balik lagi. Maka di situ tampil kita untuk memberikan zakat. Maka kemudian debat tebel antara apakah zakat profesi itu dikenakan bulanan atau tahunan itu kan panjang banget. Tapi kalau kita baca fatwa Majelis Ulama Indonesia ini nyambung ya. Ini nomor 3 tahun 2003 ya. Ini Bapak bisa download nih di fatwa MUI, memutuskan tentang fatwa zakat penghasilan atau zakat profesi. Hukumnya gini, semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam 1 tahun, yaitu senilai 85 gram emas. Tadi saya hitung-hitung, saya cek memang 91 juta sekian dalam setahun tuh penghasilan Bapak. Dibagi bulanan sekitar 7.600.000. Kalau penghasilan kerja gaji segitu sudah wajib zakat, Pak. Keluarin zakatnya. Nah, kemudian apa? Di sini Majelis Ulama Indonesia ngasih 2 opsi. Ini kan bentuknya ijtihad ya. Ijtihad itu ijtihad Majelis Ulama Indonesia seperti ini, nanti ijtihad ulama Saudi begono, ijtihad ulama Mesir begono. Tapi kalau saya pribadi, karena kita tinggal di Indonesia, rujukan fatwanya ya ini, karena ulama di Indonesia gitu. Kalau ulama Saudi ya mungkin di Saudi, ulama Mesir ya di Mesir cocoknya. Kalau kita seperti ini. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab. Nisabnya itu batas harta yang wajib dizakati. Tadi 7.600.000, 7,6 ya. Itu nisabnya. Ya, kalau sebulan belum segitu ya enggak. Terus gimana kalau enggak? Kalau enggak, jika tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan dalam setahun, kemudian zakatnya dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab. Misalnya, Bapak gaji 5 juta, dipotong-potong cicilan motor, cicilan rumah, cicilan apa lagi, Pak? Hah? HP, apa lagi? Mobil, masih cicilan mobil, habis itu mah. Apa yang mau dizakatin? Iya. Jadi kalau penghasilan kecil ya segitu kan nggak sampai nisab tuh, nggak nyampe 7,6. Ini hitungan gampang ya, biar gampang. Kalau nggak nyampe segitu, kumpulin setahun ada nggak sisanya. Misalnya dari 5 juta itu penghasilan Bapak atau gaji Bapak kepotong-potong-potong cuman sisa 1 juta. 1 juta misalnya di tabungan. Nah 1 juta itu dia dihitung setahun, 1 juta kali 12 berapa Pak? 12 juta. Udah nyampe 91 juta belum? Belum. Berarti nggak kena zakat. Gitu. Ini solusi pertama. Jadi dihitung pengeluaran. Solusi pertama ini punya kelemahan. Kenapa kelemahan? Kalau solusi pertama ini diambil oleh orang yang penghasilannya gede banget, dikurangin pengeluaran dia, sama juga nggak bakal kena zakat dia. Jadi nggak adil. Contoh, penghasilan 50 juta, cicilan mobil 10 juta, cicilan rumah berapa Pak? 10 juta, tinggal berapa tuh? 30 juta. Beli HP sekian, beli ini sekian, terus lama-lama juga sisanya berapa? Paling 3 juta. Karena orang kaya kan gaya hidupnya bakal ngikutin, mobilnya bakal ganti, penghasilannya bakal ganti, kemewahannya juga bakal ganti. Karena penghasilan tuh bakal ngikutin, gaya hidup tuh bakal ngikutin penghasilan, kata ahli ekonomi begitu. Kecuali orang-orang yang ngerti aja ekonominya. Lama-lama habis juga, nggak adil dong. Yang 5 juta nggak dapat, yang 50 juta juga nggak ngeluarin zakatnya.
Ini kelemahan sisi pertama yang harus dipahami kalau semua dikurang-kurangin. Nah, kemudian bagaimana solusinya? Solusinya, ini kalau menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia, kalau misalnya penghasilannya besar dan melewati nisab, itu langsung keluarin aja zakatnya, nggak usah dipotong-potong. Gitu. Kalau 50 juta sebulan kali setahun berapa tuh, Pak? 600. Yaitu kali 2,5%, udah keluarin zakatnya, aman. Baru setelah itu dipotong-potong. Tapi kalau penghasilan kecil, ya seperti itu, nggak bakal nyampe. Nih ya, solusinya apakah mau ngeluarin bulanan, apa mau ngeluarin tahunan, itu cuman cara mengeluarkan saja, ya. Tapi kalau menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah 85 gram emas. Ada pendapat lain, misalnya ulama Saudi itu dikiaskan dengan zakat pertanian, zakat perdagangan dan sebagainya. Tapi menurut MUI 85 gram emas atau 91 juta sekian itu sudah wajib zakat mal. Seperti itu. Jadi kalau ditanya, ya kalau miskin, ya tadi kalau menurut sensus BPS ya layak hidupnya 2,5 juta. Kalau 2,5 juta gajinya juga belum nyampe, ya dikasih. Atau yang kedua, keumuman orang layak hidup di kita itu berapa bisa hidup? Ya kalau paling gampang ya UMR Depok berapa? 4.500.000 kalau tidak salah. 4.500.000 ya layak hidup. Kan UMR kan upah minimum regional ya. Orang layak hidup normal, nggak sampai minta-minta, nggak sampai susah, ya segitu. Kalau kurang segitu ya masih miskin gitu, boleh dikasih. Cuman prioritasnya miskin yang mana? Miskin nggak punya kerjaan, ya miskin yang miskin yang standar, ya. Jadi miskin juga ada di bawah garis kemiskinan yang dekat, ada di bawah garis kemiskinan yang jauh gitu. Emang susah ya ngomongin sama orang miskin, susah juga. Ya itulah memang PR kaum muslimin, gimana zakat itu ke depan jadi sebuah solusi, ya. Tapi hemat saya memang kalau zakat ini potensinya gede, ya bukan cuma diomongin di masjid, ya harusnya regulasinya juga bantu. Ya kalau kita mau serius, kadang-kadang kan nggak mau serius. Kalau mau serius ya bikin aja kayak pajak, cuman mau apa enggak? Kalau pajak kan udah wajib 10%, sekian persen. Kalau zakat digituin mana pada mau, nggak mau kan Pak? Gitu. Kadang-kadang kan kita yang suka ngasih tausiah gini-gini suka diprotes juga. Ah Ustadz mah ngomong doang zakat. Gimana dong solusi pemerintah? Lah kita bukan orang pemerintahan, disuruh nyari solusi. Ya kasih tahu kalau mau solusi ya zakat, kayak zakat itu ya kayak pajak aja. Berani nggak? Kan nggak berani, pada nggak mau gitu. Ya udah terapin yang gaji sekian persen langsung potong. Berani nggak? Kan enggak, itu protesnya kemana-mana gitu kan. Itu kalau mau solusinya dengan real, ya paling tidak lah minimal kita tahu bahwa dalam harta kita ada hak orang lain. Itu aja dulu, itu udah cakep dah. Terlepas nanti Bapak mau infak, mau sedekah, balik ke mental kita masing-masing. Karena zaman dulu, zaman Nabi, ada zakat hewan ternak. Dia punya kambing. Kambing kan kalau jadi zakat kan 40 ekor ya. Ada orang yang licik. Nah tahun ini kayaknya 40 ekor nih. Dia jual 5 ekor. Jadi 35. Ye aman, kita nggak kena zakat. Ada kayak gitu Pak. Namanya orang tuh ada baik. Ada. Wah kayaknya gaji saya ini nih bakal naik nih. Ya udah saya beli tanah aja dah. Biar nggak kena zakat. Ada begitu. Ya. Saya ini kayaknya nyampe nih 90 juta nih. Udah saya beliin mobil aja biar nggak kena zakat. Ada seperti itu. Jadi cara untuk menghindar dari kewajiban itu paling pintar orang Indonesia pokoknya. Gitu ya. Jadi kesimpulannya minimal kita tahu bahwa kita tuh dapat harta bukan karena kita, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah nitipin ke kita, berarti ada hak orang lain. Siapa orang lain? Yang kurang mampu. Siapa? Fakir, miskin dan seterusnya. Gitu Pak, wallahu alam bishawab. Ada lagi? Cukup. Cukup ya, Ustaz.
Cukup. Kalau cukup kita tutup sama-sama beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan untuk terus taat, diberikan kemampuan untuk terus ibadah, diberikan kesehatan di keluarga kita, anak-anak kita, saudara kita semua, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.